Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat berfungsi mempertahankan harga pH larutan. Nah, untuk jenisnya sendiri, larutan penyangga itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan asam dan larutan basa. Saya bahas satu-satu larutan penyangga asam. Nah, larutan ini sifatnya mempertahankan pH pada daerah asam. Daerah asam itu pH-nya kurang dari 7. Asam lemah plus basa konjugasinya. Contohnya, nah jadi untuk penyangga asam ini adalah asamnya yang lemah. Maka misalnya yang A campuran asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah campuran asam lemahnya asam asetat dengan basa kuatnya adalah NaOH. Atau yang B, asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi. CH3COH plus NaCH3COH. Jadi asam plus garam ya. Nah, baik, saya langsung masuk ke cara menghitung pH larutan penyangga asam. Untuk rumusnya, yang pertama kita cari adalah konsentrasi H positif. H positif adalah Ka dikali mol asam per mol garam ya. Kemudian kalau sudah mencari H, maka kita bisa mencari pH. pH itu apa? pH sama dengan min log H plus. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya, saya memiliki 0,1 m NaOH dengan volumenya 100 ml dicampur dengan CH3COH 0,1 m sebanyak 200 ml. Tentukan pH larutan, Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat dulu persamaan reaksinya. CH3COH plus NaOH menjadi CH3CONa. Jadi, untuk menentukan garam yang terbentuk dengan cara mengionkan yang ini kan seperti ini ya. Nah, jadi CH3COONa. Kemudian H plus dari CH3COO ini akan bereaksi dengan OH di sini dan membentuk air ya. Nah, begitu untuk menentukan hasil reaksinya, garam plus air. Nah, untuk penyelesaian berikutnya, gimana caranya kita menentukan pH-nya? Nah, setelah kita membuat reaksi, yang diketahui tadi adalah molar dari CH3COH 0,1, kemudian volumenya 200 ml. Kemudian yang NaOH yang diketahui 0,1 m, kemudian dengan volume 100 ml. Nah, kita buat mula-mula. Mula-mula itu dengan cara mengkalikan yang ini. 0,1 kali 200 dapatnya 20 milimol. Kemudian 0,1 ini kita kalikan juga nih. 0,1 kali 100 ml menjadi 10 milimol. Nah, untuk yang bereaksi kita pakai sistemnya seperti mencari reaktan pembatas. Ini sudah dipelajarin pada saat kimia dasar 1. Nah, jadi untuk yang bereaksi, ini nilai reaktan pembatasnya yang paling kecil adalah nilainya 10 milimol. Maka nanti yang bereaksi maka yang ini jadi reaktannya pembatasnya. Nah, jadi nanti yang bereaksi 10 milimol. Karena ini 1 koefisiennya, maka di sini 10 milimol, 10 milimol, 10 milimol. Sisanya adalah 10 milimol, yang ini 20 min 10, 10 milimol. Kemudian 10 min 10, 0. Kemudian yang ini 10 milimol turun menjadi 10 milimol. Nah, yang kita sudah dapat nilai sisa adalah nilai asam lemah, kemudian nilai garam ya. Nah, jadi nanti untuk mencari H+, itu tinggal masukkan rumusnya Ka, mol asam per mol garam. Ka-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian
mol asam ini, berarti mol asamnya ini ya, 10 milimol per 10 milimol. Nanti dapat nilainya adalah 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log H+, maka pH-nya sama dengan 5 ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah larutan penyangga basa. Larutan ini bisa mempertahankan pH pada daerah basa. pH di atas 7 ya. 7 di atas 7 sampai dengan 14. Kemudian contoh larutannya adalah campuran basa lemah dan asam kuat. Jadi basa lemah itu misalnya apa aja? NH4OH, ini basa lemah. Kemudian asam kuat itu HCl ya. Untuk asam kuat atau basa lemah ini sebelumnya sudah juga dipelajarin pada saat kimia dasar. Jadi nanti silakan dibuka lagi kimia dasarnya, asam kuat dan basa lemah, terus asam lemah dan basa kuat ya. Kemudian yang kedua, campuran basa lemah dan garamnya. Basa lemah itu apa? Misalnya saya balik lagi ke NH4OH. Kemudian kalau terbentuk garamnya misalnya NH4Cl ya. Baik, untuk pH larutan dan larutan penyangga basa. Berarti kalau basa yang kita cari adalah nilai OH ya. OH sama dengan Kb kali mol basa per mol garam. Kemudian baru cari pOH-nya. pOH min log OH negatif. Kemudian pH sama dengan 14 min pOH ya. Nah, kita masuk ke contoh soal, misalnya nih 50 ml HCl 0,2 m dicampur dengan 100 ml NH4OH 0,2 m. Tentukan pH larutan jika Kb 1,8 kali 10 min 5. Kb menunjukkan bahwa basanya adalah basa lemah ya. Kemudian penyelesaiannya HCl plus NH4OH. Ini sama ya prinsipnya kayak tadi ya. Berarti yang ini kan kalau diionkan jadi H dengan Cl. Kemudian yang ini NH4 dan OH. Berarti nanti garam yang terbentuk adalah NH4 dan Cl. Berarti NH4Cl. Kemudian H dan OH akan bereaksi membentuk air atau H2O ya. Nah, untuk mencari pH-nya, dibuat dulu reaksinya. NHCl plus NH4OH menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, nilai yang diketahui adalah nilai ini. Jadi sama seperti sebelumnya, ini kita kalikan. 0,2 M kali 50 dapatnya 10. Kemudian 0,2 kali 100 dapatnya 20. Nah, nilai yang terkecil adalah HCl, maka yang bereaksi ini mengikuti mol HCl ini. Bereaksi 10 milimol, 10 milimol, 10 milimol ya. Ini kebetulan karena koefisiennya 1. Nih, perhatikan koefisien di sini. Ini menunjukkan bahwa koefisiennya 1. Kalau ini 2, berarti 2 dikali 10 ya. Ini karena 1 berarti 1 kali 10 dapatnya 10 milimol. Nah, kemudian jika sudah ditentukan yang bereaksi, kita bisa menentukan sisa. Asamnya 0, kemudian basa lemahnya 10, garamnya adalah 10. Tinggal mencari OH, OH Kb, mol basa per mol garam. Kb-nya sudah diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol basa 10, kemudian mol garam itu juga 10. Jadi nanti dapatnya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena OH kita cari dulu pOH. pOH min log OH min. Jadi nanti dapatnya log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya 5 min log 1,8. pH-nya 14 min log pOH ya. Nah, jadi 14 min 5 min log 1,8. Nanti dapatnya 14 min 5 itu 9. Min dapatnya plus 1,8. Baik, demikianlah penjelasan larutan penyangga hari ini. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih.